Assalamualaikum, gue Fad dari Gadget Talk. HP baru lagi nih dari Oppo yang ada embel-embel F-nya. Di Reno 3 series kemarin kan itu nggak ada seri F-nya. Dan kali ini balik ke Reno 4F. Jadi total Reno 4 series itu ada 3. Reno 4F, Reno 4, dan Reno 4 Pro. Reno 4 Pro ya, jadi itulah. Dan gue penasaran apakah Reno 4F ini semenarik Reno 4 biasa. Yuk langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Pas pertama kali lihat Reno 4F, jujur gua kaget banget. Serius nih, desainnya kayak gini. Desain kayak gini mah kekinian 2020 banget. Layout kamera kotak dan bulat kayak gini memang bakalan jadi tren untuk tahun 2020 atau mungkin tahun depan kali ya. Kalau menurut gua lebih suka desainnya Reno 4 karena kelihatan lebih simpel, tapi balik lagi ke selera ya. Karena menurut PR-nya Oppo, desain kayak gini memang paling banyak di request oleh offense. Warna metaliknya juga keren banget, bisa berubah-ubah tergantung angle dan cahaya nih. Bisa jadi putih, bisa jadi biru muda, malah bisa jadi pink juga. Atau buat teman-teman yang lebih suka simpel, ada warna metallic black juga nih. Yang bikin lebih salfok tuh bobot dan ketebalannya, cuma 164 gram doang dan 7,48 mm doang. Jadi pas dipegang tuh berasa ringan banget dan nyaman. Penggunaan bahan plastik di HP ini juga menurut gua nggak masalah sama sekali. Pada akhirnya juga kita bakalan pakai in case di setiap HP kita. Dan HP belasan juta sekarang juga pada pakai bahan plastik. Jadi ya bahan plastik di HP, well nggak ada masalah sama sekali. Walaupun harganya lebih murah, layar Oppo Reno 4F tetap pakai Super AMOLED yang punya warna yang vivid dan hitam pekat. Tetap ada fingerprint display yang ngebut, terus juga resolusi Full HD+, screen rasionya 20:9 yang bikin HP ini nggak terlalu gendut di tangan, dan refresh rate 60Hz. Mungkin sebagian orang lebih prefer ke layar yang 90Hz ya, karena pengalaman scrolling di layar 90Hz itu memang lebih enak, lebih smooth aja. Tapi di mid-range itu biasanya pakai layar IPS yang kalau gua sadari IPS 90Hz di mid-range tuh rada kurang nendang layarnya. Mendingan layar AMOLED aja yang udah tentu bagus tapi 60Hz. Kualitas visual di Oppo Reno 4F udah pasti bagus, Super AMOLED, detailnya tajam, kontrasnya juga oke, dan warnanya nggak pucat. Dipakai di bawah sinar matahari pun masih oke-oke aja. Brightness-nya sampai 800 nits, jadi nggak perlu nunduk sambil nutupin HP pas siang-siang kan? Kehadiran dual punch hole di layar depannya ini awalnya ganggu juga ya, karena lumayan gede juga nih makan space. Tapi setelah adaptasi sekitar 2 hari sih, gua udah lupa kalau ada dual punch hole di layarnya. Dual punch hole ini juga ada fungsinya. Selain berfungsi sebagai kamera selfie, ada juga fungsi air gesture yang memudahkan kita untuk jawab telepon yang masuk. Kalau mau angkat telepon tinggal swipe ke atas, fitur ini bisa berguna banget di kondisi tangan kita yang lagi kotor ataupun basah. Itu baru salah satu fitur dari ColorOS 7.2 ya. Masih banyak fitur-fitur menarik yang ada di ColorOS. Contohnya app clone yang bisa cloning beberapa aplikasi kayak WhatsApp, Instagram, Messenger. Ya cocok lah yang mau buka online shop. Ada juga fitur Super Power Saving Mode yang ngebantu banget di kondisi baterai sekarat. Ada juga Optimize Night Charging yang ngebantu mengurangi kerusakan baterai pas kita charging ditinggal tidur. Jadi nggak ada istilah overcharge lagi. Ada lagi fitur favorit gua yang wajib banget kalian pakai di HP Oppo yaitu Game Space. Di aplikasi ini kita bisa atur performa HP pas main game sesuka kita. Kalau main game casual yang ringan kayak Hago ataupun Candy Crush, pakai aja low power mode biar baterainya jadi makin awet. Kalau gamenya berat kayak AOV ataupun COD Mobile, baru tuh pilih competition mode biar performanya meningkat. Main game juga makin nyaman karena semua notifikasi bakalan diblok oleh si Game Space. Terus bakalan jadi pertanyaan nih, main game di HP ini enak gak sih? Soalnya kan HP ini pakai MediaTek P95 yang beda dari seri Reno 4 biasa. Jadi gue juga kaget kenapa SoC dari HP ini beda dari seri Reno 4 biasa. Ya sebenarnya kalau beda juga wajar juga sih karena harganya juga lebih murah kan. Anyway, Reno 4F pakai combo MediaTek P95, GPU Power VR GM9446, RAM dan storage gede 8 plus 128GB yang bisa diekspansi lagi pakai microSD. Sebenarnya performanya tuh bagus-bagus aja kayak HP mid-range pada umumnya. Buka tutup aplikasi lancar, pindah-pindah aplikasi juga nggak masalah. Main game AOV pun enak. Grafiknya bisa hampir rata kanan dan stabil di 60 fps. Ada frame drop dikit sih walaupun jarang, tapi ya itu wajar. Kebanyakan HP mid-range juga kayak gitu. Pas gua main game, touch sensitivity-nya responsif, gyro-nya nggak delay, dan suhunya juga aman. Cuman anget-anget doang dan nggak panas. Nah, yang bikin gua kaget tuh COD Mobile. Kok cuman bisa di grafik high dan frame rate high? Kemungkinan sih belum diupdate aja oleh si developer. Secara HP ini masih baru dan SoC-nya juga masih baru. Baterainya juga aman lah, standar 2020 4000 mAh. Jadi kalau pas gua pakai itu bisa bertahan 1 harian full dengan SoC sekitar 5 jam sampai 7 jam. Itu untuk penggunaan gua yang lumayan berat, yang lumayan sering ngegame dan juga
lebih aktif ke sosmed. Dan untuk chargingnya juga sayangnya HP ini nggak pakai VOOC. Jadi HP ini cuma pakai Quick Charge 3.0 18 watt yang butuh waktu sekitar 2 jam untuk charge dari 0 sampai full. Sekarang kita bahas kamera, sektor yang paling dibanggakan di setiap seri Reno. Total ada 6 kamera nih, 4 kamera di belakang yang punya quad kamera setup, ada wide angle juga, terus ada monolens dan depth lens yang punya resolusi yang sama. Untuk hasil foto di kondisi cukup cahaya sih bagus, detailnya dapat, ketajaman oke, warnanya cenderung natural, dan dynamic range juga lumayan berkat HDR-nya. Untuk foto-foto di sosmed, hasilnya juga tetap bagus walaupun di muka masih berasa ada skin smoothing. Padahal beautify-nya udah gua matiin loh. Wide angle-nya juga masih bisa diandalin walaupun ketajamannya gak sebagus lensa utamanya. Dan dynamic range juga kelihatan terlalu agresif tapi termasuk bagus kok di kelas HP mid-range. Nah kalau portrait mode menarik nih. Di mode portrait biasa hasilnya tuh cakep loh. Detailnya berasa lebih tajam, bokehnya gak lebay dan rapih loh. Terkadang juga ada overexpose di bagian muka tapi jarang banget kejadian. AI color portrait juga tetap ada di Reno 4F dan hasilnya cakep banget. Bikin hasil fotonya jadi lebih stand out tanpa proses editing yang merepotkan. Langsung jepret dan udah auto upload ke Instagram. Nah, di kondisi low light, lensa utamanya masih bisa tetap diandalin walaupun tanpa night mode. Hasil fotonya bagus dan kalau mau dapetin detail yang lebih tajam, baru tuh pakai mode night mode. Di mode night mode juga kita bisa hasilin foto yang punya detail yang lebih baik, warna yang cenderung lebih pop dan konsekuensinya hasil fotonya tuh lebih berasa processingnya atau kurang natural. Coba lihat foto yang ada di Jeko ini deh. Kalau tanpa night mode, hasil fotonya tuh berasa kurang oke, apalagi di logo Jeko-nya. Nah, kalau pakai mode night mode, highlight-nya tuh bisa jadi lebih pas. Sedangkan untuk lensa ultrawide-nya, wajib banget tuh kita pakai night mode biar hasil foto yang lebih oke. Ada juga fitur night flare portrait. Fungsi fitur ini sih untuk dapetin foto bokeh di kondisi low light. Konsepnya sih keren, kita bisa hasilin foto bokeh di kondisi low light. Tapi kalau pencahayaannya kurang, hasilnya tuh jadi kayak gini. Detailnya kurang dan menurut gua sih ini perlu perbaikan lagi di software update mendatang. Gantian sekarang kita bahas kamera depannya. Ada 2 kamera, lensa utama 16 megapiksel dan satunya lagi 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk hasil fotonya sih udah ketebak lah ya. Bertahun-tahun pakai jargon selfie, hasilnya udah pasti bagus di harganya. Detailnya tajam, skin tone-nya juga cenderung natural dan dynamic range lumayan oke. Portrait mode-nya juga bagus, bokehnya rapi dan tetap ada AI color portrait juga. Hasilnya bisa rapi banget dan bisa juga sedikit berantakan tergantung background foto kita. Kalau pinter cari background foto yang nggak silau, hasilnya bakalan oke banget dan bokehnya rapi. Sedangkan di sektor video, Reno 4F bisa shoot sampai 4K 30 fps. Tapi sayangnya 1080p cuma 30 fps aja nih. Nggak tahu kenapa nggak bisa, mungkin setelah update baru bisa kali ya. Di resolusi 4K hasilnya shaky banget dan gue saranin mending shoot di 1080p aja. Hasilnya jadi jauh lebih stabil. Kalau butuh video yang jauh lebih stabil, pakai mode ultra steady video. Hasilnya jadi lebih stabil dengan konsekuensi videonya jadi lebih nge-crop. Nah, kalau ini pakai fitur ultra steady video, tapi jadi lebih sempit ya berasa ya. Tapi lebih stabil dan gue lihat juga detailnya itu nggak ada penurunan ya. Jadi enaknya di situ di kamera depannya biasanya kan kalau pakai ultra steady video itu ada penurunan detail, tapi ini enggak. Jadi untuk vlogging masih enak karena ini stabil. Oke, ke pertanyaan terakhir yang paling pamungkas. Worth it gak sih HP ini dibanderol dengan harga 4.259.000 dan cocoknya buat siapa? Ya, jawabannya tergantung. Kalau misalkan teman-teman adalah user yang mementingkan SoC atas segala hal, jelas ada pilihan yang lain yang menawarkan pilihan SoC terbaik atau yang lebih baik lah dibandingkan HP ini. Tapi kalau misalkan kalian sama kayak gua yang mementingkan secara keseluruhan dan user experience, jelas HP ini worth it karena punya layar AMOLED, terus juga fingerprint display itu harganya mahal loh. Terus juga bodinya tipis dan ringan jadi nyaman banget buat dipegang. Kamera, foto dan videonya juga bagus. Terus user experience-nya, software ColorOS 7.2 tuh menurut gua udah nyaman banget. Gua udah biasa pakai HP ini tanpa launcher kayak gini ya. Ini pun tanpa launcher dan gua udah nyaman. Jadi bukan PR lagi untuk Oppo untuk bagusin user experience-nya karena ColorOS 7.2 pun udah enak. Dan untuk masalah software update, kalau gua lihat sih udah baik ya sekarang ya. Contohnya aja kayak Find X2 Pro itu in day 0 dia udah dapetin update ColorOS beta, dan untuk yang mid range-nya bakalan menyusul. Jadi ya sekarang kayak gak usah permasalahin lagi software update di Oppo karena untuk HP-HP lamanya pun Oppo udah kasih software update ya ke mereka. Jadi jelas Oppo Reno 4F memang nggak terlalu cocok buat teman-teman yang terlalu mementingkan gaming atau SoC yang lebih ngebut, tapi lebih cocok ke teman-teman yang mementingkan user experience yang lebih nyaman.
Nah, ada info tambahan buat teman-teman yang mau beli HP ini, kalian bisa langsung PO dari hari ini juga dan bisa dapetin gift box senilai 800.000. Buat info lengkapnya, kalian bisa cek di website officialnya Oppo Indonesia dan juga Instagramnya Oppo Indonesia. Dan segitu aja review kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan tentang HP ini, boleh banget komen di bawah, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan kalau misalkan kalian suka dengan tipe konten kayak gini, boleh langsung klik like dan subscribe. Dan gua Farid, bye.